dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Pendeta apa yang perlu buat Donald Trump jadi presiden. Meleset semua kan? Mengapa bisa meleset? Nah, karena mereka tidak setia kepada yang tertulis. Mereka rata-rata kotak-atik katuk. Cara kita membaca Alkitab akan menentukan cara kita bernubuat. Itu. Makanya selalu tidak boleh melampaui yang tertulis. Cara kita menafsirkan Alkitab, cara khotbah kita sehari-hari itu akan menentukan cara kita bernubuat. Makanya banyak yang kotak-atik katuk. Makanya ketika di zaman Yesus itu, orang-orang itu sudah nggak percaya nubuatan literal ya. Selalu nubuatan itu metafora. Makanya orang Yahudi tidak bisa mengerti nubuatan, hai Bethlehem Ephrata, sekali-kali engkau bukan yang terkecil di antara. Jadi nggak ngerti. Yang tahu itu orang Eseni. Bahkan Imam Zakaria pun, bapaknya Yohanes, waktu dikasih tentang nubuatan, dia setengah tidak percaya, karena memang sudah zaman itu, nubuatan itu dibaca dengan metafora, bukan letterlek. Nah itu Pak, makanya saya nanya Pak, soalnya kalau kita baca gitu, takutnya salah pengertian yang seperti Pak Paul barusan Iya. ngomongnya. Pokoknya Alkitab, ya, kalau di zaman Perjanjian Lama, itu digenapi letterlek di zaman itu. Nah, kita sekarang menggenapi nubuatan dalam Perjanjian Baru. Secara garis besar begitu. Tapi itu nanti ada kisi-kisinya ya. Jadi Setelah kedatangan Yesus ya Pak. Perjanjian Lama itu digenapi Yesus. Ya. Perjanjian Lama digenapi Yesus. Setelah itu kita memahaminya metafora. Untuk Perjanjian Lama seperti kitab Yoel dan lain-lain ini. Setelah itu kita memahami metafora. Tapi Perjanjian Baru kita itu digenapi oleh kita. Dan itu adalah letterlek. Perjanjian Lama adalah letterlek bagi Yesus, tapi metafora bagi kita. Perjanjian Baru adalah letterlek bagi kita. Jadi jangan dimetafora lagi, termasuk kitab Wahyu. Kecuali di dalamnya disebut ini adalah simbol, ini adalah kias. Atau Yesus berkata, Yesus kan pernah berkata kepada orang banyak, mengatakan dalam perumpamaan. Yesus sendiri yang bilang, pada kamu, aku mengatakan, aku bukakan rahasia itu. Jadi apa adanya, bukan makna kias. Tetapi Matius 5 sampai Matius 7 itu makna kias. Karena kepada orang banyak. Nah itu kita harus jeli dengan itu. Tapi orang dibalik-balik. Ya kan? Banyak orang dibalik-balik dan akhirnya mereka bingung sendiri mana yang kias atau metafora ya, atau mana yang real, mana yang letterlek. Karena orang balik-balik. Dan ketika orang baca letterlek bingung, kenapa? Karena nggak dibukakan sama Tuhan. Belum dibukakan, misalnya kuda warna hitam, kuda warna hijau, kuda warna kita kan belum dibukakan. Nanti di hari H itu kita akan ngerti. Sama seperti Bethlehem Ephrata, sama seperti Yesus disebut orang Nazaret, sama seperti ia dihitung kawanan pemberontak. Dulu mereka nggak ngerti. Tapi begitu di hari hanya mereka ngerti. Para rasul kan bilang, maka mengertilah. Para rasul itu kan, apa yang dimaksud Yesus. Maka mengertilah ia tentang nubuatan para nabi itu. Di hari itu mereka akan mengerti. Di hari itu kita akan mengerti. Jadi, banyak orang mencoba menggotak-gatik katuk sehingga yang lain yang sudah dalamin malah keder, termasuk microchip ini, termasuk vaksin ini. Orang gotak-gatik katuk, dia sibuk dengan berusaha menebak, hebat-hebatan menebak masa depan. Pada umumnya, kenapa orang pengen bisa menebak masa depan pendeta-pendeta ini? Kan supaya diakui kenabiannya dia. Dan kemudian Nabi ke-26 ini, yaitu Nabi kan tidak dihormati di tempat asalnya, di rumahnya. Nah, ketika ada suara kenabian yang benar-benar nyata, ya mereka akan nolak. Coba pendeta. Tapi nyatanya yang kita ngomongkan di sini kan selalu benar. Gitu loh, selalu berpola. Nah itu loh, itu sindiran ya, itu satir yang nyata itu, bukan sihir yang nyata ya, satir yang nyata itu. Makanya Pak Paul sampai bilang diasingkan dari tahta Korea Utara ya, Pak Paul bilang. Padahal seru tuh ntar sama Donald Trump, buka jus kubrak. Ya itu adik saya itu coba 6 bulan nggak nongol, sekalinya nongol kupingnya beda.
Kayak Jack Ma itu kan, coba Jack Ma ada perbedaan nggak itu? Saya belum ngamati loh yang Jack Ma itu. 3 bulan nggak nongol, tiba-tiba beda lagi entar apanya yang beda. Jadi Pak Paul tadi kalau kitab Yoel itu intinya mengenai tetap seperti nubuat Yesus Kristus dan juga mengenai Pentakosta ya Pak ya? Iya, Ya. Yoel itu seingat saya ya, itu banyak tentang Pentakosta. Jadi cerita tentang Pentakosta, tentang pencurahan roh. Itu Pentakosta ya. Ya. Jadi itu sudah dimulai, itu zaman para rasul sampai zaman kita ini, Yoel itu. Tapi banyak orang kemudian mengulang. Oh ini zaman abad ke-20 nih, pemulihan dulu. Nah itu karena Gotak-Katik itu sudah terjadi, kita konsisten di situ. Nah Oh itu iya nanti Pak ada Paul, di jadi pelajaran peta zaman. Saya lupa tuh, saya dapat tugas suruh bikin peta zaman, malah nggak saya buat tuh. Kamu tapi ngingetin saya jadinya. di pengajaran ya Pak, di pengajarannya member ya Pak. Iya. Baik. Sebetulnya ada kelas sendiri itu ya. Itu kalau membernya discipleship itu secara umum saya buka banyak ini. Tapi untuk kan itu untuk sertifikat kelas evangelis. Tapi biasanya cuma 1-2 beda lah. Nah kalau kelas apologetik memang saya tutup rapat hanya untuk yang apologetik karena itu kelas berat ya. Kecuali yang saya lihat ini pengetahuan umum, saya buka juga tetap. Itu ada juga, makanya ada di playlist, ada kelas evangelis, kelas apologetik, kelas evangelis materinya sama dengan disciple. Hanya nanti kalau ikut kelas evangelis, saya kirim. Kalau sudah setahun member, saya kirim sertifikat dari sini, dari Eropa, saya kirim sertifikat. Tapi kalau yang di kelas apologet, itu memang berbeda. Kelas apostolik itu berbeda. Cuman beberapa, saya upload misalnya tentang perceraian. Kelas apostolik itu kita banyak cerita tentang pengembalaan rumah tangga, pernikahan, seks, yang begitu-begitu.